dan kemudian juga berlatih untuk mengurangi kesombongan, baik di dalam perilaku maupun di dalam kata-kata dan segala macam tindakan kita, karena cara berkomunikasi yaitu menyalurkan, membagi pola pikir kita ataupun gagasan kita, pengertian kita kepada pihak lain, itu ada yang dengan kata-kata, tetapi juga ada yang dengan sikap dan perilaku, dengan contoh, karena itulah sesungguhnya yang akan mengkondisikan. Komunikasi itu sebetulnya adalah upaya berbagi pendapat, pengertian, maupun gagasan, baik secara kata-kata maupun bukan merupakan ataupun yang mungkin yang mungkin adalah disampaikan secara nonverbal atau mungkin dengan tindakan ataupun hal-hal yang lain. Nah, saudara-saudara, sekarang kalau kita misalnya di dalam dhamma, apakah komunikasi yang sehat tersebut kita mulai dengan dasar-dasar agama Buddha? Bahwa di dalam agama Buddha, kita mengenal adanya kebajikan yang terdiri dari 3 bagian. Jadi, kalau kita ringkas agama Buddha itu, sebetulnya berisi tentang ajaran tentang kebajikan. Kemudian, kebajikan ini ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh seorang umat Buddha, yaitu kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Jadi, ajaran Sang Buddha yang demikian banyak yang ada di dalam Tipitaka itu intinya adalah kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang komunikasi yang sehat di dalam keluarga, sebetulnya juga tidak bisa dilepaskan dari kerangka kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Karena kita memang melaksanakan komunikasi ini adalah di dalam upaya mewujudkan pokok dasar dhamma yaitu kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi ini di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kalau yang kita bahas sekarang adalah di dalam keluarga. Nah, saudara, bagaimana ini sekarang? Kerelaan. Yang pertama adalah kerelaan. Kerelaan kan biasanya bersifat materi. Ya, kita sering mendengar misalnya kalau habis upacara puja bakti ada dana paramita misalnya, ini kan kerelaan. Apakah hanya materi? Padahal kita kan bahasanya adalah komunikasi. Saudara-saudara, kerelaan ini memang pada tingkat awal adalah materi. Misalnya saya punya baju, saya kasihlah baju. Saya punya sepatu, saya kasih sepatu. Saya punya makanan, saya bagi makanan. Ini adalah kerelaan yang bersifat materi. Tetapi ada kerelaan-kerelaan yang bukan materi. Misalnya sekarang, kalau di dalam komunikasi, kerelaan yang bukan materi ini adalah kata-kata yang manis, kata-kata yang baik. Karena kalau saya mengatakan kata yang manis, mungkin pikirannya kata-kata manis yang tidak berisi kebenaran. Tetapi ini maksudnya adalah kata-kata yang baik. Jadi misalnya di dalam keluarga, suami istri atau orang tua dengan anak, apabila kita saling berbagi pendapat atau mungkin bertukar pikiran,
atau mungkin kita memberikan nasihat, maka gunakanlah kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang menyakitkan, bukan kata-kata yang memaki, bukan kata-kata yang menyerang pribadi. Saya perlu tekankan kata-kata yang menyerang pribadi ini. Kalau seseorang sedang emosi, kita sering menyerangnya adalah pribadinya. Misalnya, ketika anak merusak secara tidak sengaja handphone misalnya. Jadi handphonenya itu mungkin diutik-utik, dipencet sana, dipencet sini, lalu error, mati nggak bisa dihidupkan. Nah, padahal ini handphone masih baru. Dan memang justru karena masih baru itu kan anak seneng explore. Apa sih ini? Kalau ini dipencet ini bunyi jadi gimana? Kalau dipencet ini bagaimana? Nah itu kan mengeksplor seperti itu. Kemudian ketika handphonenya rusak, orang tua karena merasa handphone ini baru, handphone ini mahal, handphone ini baru dibeli misalnya, kemudian orang tua memaki anak misalnya, oh dasar anak tukang perusak ini, anak tangannya memang nggak beres ini, tangan tangan miskin ini karena nggak bisa punya handphone baru ini, orang bodoh ini anak ini. Nah jadi kita kalau mendengarkan kalimat ini tidak menjurus pada kelakuan ataupun perilaku yang mau kita perbaiki, yaitu misalnya jangan, kalau belum baca manualnya, jangan main pencet misalnya. Kita tidak menuju ke sana, tetapi kita justru malah menyerang pribadinya. Misalnya, tangannya memang tangan miskin. Loh, ini tidak ada hubungannya tangan miskin ini. Oh, dasar tangan perusak. Oh, ini memang nggak pakai otak ini. Bodoh ini. Itu kita menyerang pribadi. Padahal sesungguhnya ketika kita menegur seseorang, misalnya anak atau pasangan hidup, atau mungkin tetangga, kalau kita mau perluas lagi, atau siapapun juga dalam komunikasi yang sehat, kita itu sebetulnya fokus pada perilaku, bukan pada pribadi, menyerang secara pribadi. Nah, jadi perilakunya gimana? Loh, nah, itu ini kak, waduh, rusak ini nak. HP-nya sekarang dihidupkan nggak bisa nih, coba dipencet on-nya nggak bisa lagi. Dilepas baterainya, dicas dan lain sebagainya nggak bisa nak, ini rusak nak. Lain kali ya nak, kalau mau pencet-pencet itu, baca manualnya dulu. Mungkin mungkin ada yang kelewatan, ada hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, jadi kerelaan di sini adalah kita memahami bahwa anak ini ada ingin tahu, tetapi caranya keliru. Jadi kita kerelaannya menggunakan kata-kata yang baik, supaya anak itu atau orang yang kita tegur itu tidak kemudian dendam secara pribadi. Karena kalau kita menyerang pribadinya, biasanya orang itu juga akan memiliki dendam yang pribadi juga. Tapi kalau kita memperbaiki perilakunya, maka orang itu mungkin akan memahami. Apalagi kalau kita bisa mengemas kata-kata tersebut dalam bentuk pertanyaan. Nah, ini ini sebetulnya adalah bagian dari latihan untuk tidak melakukan. Nah, kalau kemoralan itu, kalau kita lihat ya tadi dana, sila, samadhi atau kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kerelaan ini intinya adalah upaya kita memberi. Memberi baik itu materi maupun bukan materi.
Tapi kalau kemoralan, kelanjutan dari kerelaan ini adalah upaya untuk menahan diri. Makanya kalau tadi membaca misalnya 8 sila misalnya, aku bertekad untuk tidak melakukan ini, aku bertekad untuk tidak melakukan itu. Jadi kemoralan itu adalah upaya tidak melakukan sesuatu. Nah, kalau tadi misalnya saya juga mengatakan saya tidak melakukan penyerangan secara pribadi, tidak melakukan kata-kata yang kasar, tidak memilih kalimat-kalimat yang menyakitkan, maka itu adalah bagian dari kemoralan juga. Jadi sekarang kemudian kita ubah menjadi pertanyaan. Nah, ini sekarang adalah saya tidak membuat kata-kata yang menyakitkan, tetapi saya sekarang mengubah pertanyaan. Misalnya, loh nak, kamu ini maunya gimana? Main pencet-pencet itu tadi niatnya apa? Oh, niat saya itu saya mau tahu menunya ini bisa apa saja. Nah, jadi kita membuat pertanyaan. Nah, kemudian kalau kamu mau pencet-pencet menunya apa, sudah membaca manualnya belum? Jadi bukan kamu ini nggak baca manualnya main pencet. Itu kalimat perintah. Ataupun kita memvonis seseorang. Kamu nggak baca manualnya. Vonis itu. Main pencet saja. Itu vonis. Menghakimi. Tetapi kita bisa mengubah menjadi pertanyaan. Sudah baca manualnya dulu belum, nah? Sudah loh. Nah, ternyata dia sudah baca. Kalau tadi kita memvonis misalnya, nggak baca manualnya, main pencet saja. Dia akan mendebat. Sudah baca kok. Nah, tapi kita bisa mengubah menjadi pertanyaan. Jadi tidak mengucapkan kata-kata yang kasar. Mengubah menjadi pertanyaan. Ini menjadi kerelaan. Kemudian, sudah baca belum manualnya? Sudah. Nah, ketemu nggak menunya itu? Sudah. Tapi saya pencet-pencet kok nggak bisa. Coba-coba tadi yang kamu pencet tuh bagian mana saja. Menu yang kamu baca tuh mana saja. Nah, jadi kita membuat pertanyaan. Ini adalah bagian kerelaan dan kesadarannya adalah kita mencoba merumuskan kalimat yang tidak menyakitkan, tapi bisa membimbing agar pihak lain itu setelah menerima pendapat kita, menerima pemikiran kita, menerima gagasan kita, dia kemudian memiliki pengetahuan yang sama dengan kita. Nah, inilah tujuan komunikasi kan seperti itu. Saya mengucapkan atau saya melakukan sesuatu, memberikan pesan sesuatu agar pikiran saya, gagasan saya, pendapat saya dapat diterima oleh pihak lain dengan baik, dimengerti dengan baik. Nah, jadi prinsipnya komunikasi adalah seperti itu. Sehingga HP yang rusak ini tadi adalah alat kita untuk mewujudkan komunikasi kita dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kerelaannya adalah bisa sabar, tidak main emosi, main hajar, main marah, HP-nya baru kemudian kok rusak, itu kita merelakan, ya namanya semua sesuatu tidak kekal, apa yang kita sudah dapatkan juga suatu ketika bisa rusak dan hilang, itu adalah bagian dari kerelaan, kemudian kemoralannya adalah kita tidak mengucapkan kata-kata yang menyerang pribadi, yang menyakiti secara pribadi, tetapi kita kemudian mengembangkan kesadaran dengan merumuskan kata-kata yang lebih mengarah kepada pertanyaan daripada pernyataan. Nah, ini adalah kata-kata yang baik, yang menjadi dasar untuk komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Tadi saya sampaikan bahwa gagasan kita, pendapat kita, pandangan kita yang perlu kita sampaikan kepada pihak lain atau perlu kita komunikasikan dengan pihak lain, itu tidak harus dengan kata-kata. Kalau tadi yang pertama kan kata-kata. Tapi ada yang kedua.
yaitu dengan tindakan. Kita tentu tahu bahwa di dalam masyarakat ada pepatah mengatakan satu tindakan lebih berarti daripada 1000 nasihat. Misalnya saja sekarang orang tua melihat ada sampah di rumah, mungkin ada tisu yang tercecer di lantai, atau mungkin ada sisa makanan yang tercecer di atas meja. Kemudian orang tua tanpa mengucapkan kata satupun, dengan penuh kerelaan, dengan penuh kesadaran, mengambil pembersih untuk membersihkan kotoran yang ada di atas meja, sisa-sisa makanan di atas meja, dilap lagi, dibersihkan sampai licin kembali mejanya, atau kemudian mengambil tisu sampah tadi untuk dibuang di kotak sampah. Kalau itu menjadi kebiasaan orang tua, maka ada satu masa nanti anak itu melihat, eh, orang tua melakukan itu ya. Nah, kemudian nanti anak mungkin akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tua. Jadi ketika ada kotoran ataupun sisa makanan di atas meja, kemudian anak ini akan mengambil dan akan dibuang di tempat yang seharusnya pembuangan sampah dan sebagainya. Kemudian tadi mungkin sisa makanan tadi menimbulkan bekas minyak, menimbulkan bekas tertentu, kemudian dilap sama dia. Nah, ini berarti komunikasi orang tua dengan anak sudah tercapai. Karena apa yang digagas, apa yang diinginkan, apa yang dia pikirkan, sudah dapat diwujudkan. Dan anak akhirnya meniru. Kemudian meletakkan sepatu, melihat anak sepatunya kepulang sekolah dilepas, yang satu di sebelah sini, yang satu di sebelah sana. Kemudian orang tua dengan penuh kesabaran, ya kerelaan, kemoralan tanpa harus maki-maki, tidak memaki-maki, tidak memarahi, ya. Kemudian juga dengan penuh kesadaran mengambil sepatu tadi yang berletakkan jauh, kemudian didekatkan, kemudian diletakkan di tempat yang seharusnya. Ini dilakukan berkali-kali tanpa harus menoleh kepada sekitar. Misalnya, noleh, ada anak-anak enggak? Oh, ada anak-anak. Oke, saya ambil supaya jadi contoh. Kalau noleh, nggak ada anak-anak, anak-anak sekolah semua. Ya, biarkan aja. Bukan seperti itu. Tetapi kita melakukan sebagai satu contoh. Dan juga itu pembelajaran untuk kita sendiri. Itu bagian dari kemoralan kita juga, yaitu melakukan untuk tidak hal-hal yang bertentangan dengan aturan dalam keluarga, yaitu oh sepatu harus diletakkan di sini. Jadi kita otomatis juga melakukan dan anak akhirnya menjadikan itu sebagai contoh. Kalau kita sudah melakukan tindakan yang seperti ini, maka anak, keluarga, pasangan hidup, lingkungan dia akan meniru. Dan itulah komunikasi kita jalan. Kita telah berhasil memberikan pengertian kita, gagasan kita, pola pikir kita, tindakan kita kepada pihak lain. Nah, jadi dari dasar kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, kita sekarang sudah melihat ada dua segi komunikasi sehat yang dapat dilakukan di dalam keluarga, antara orang tua dengan anak dengan orang tua, anak dengan sesama, dengan anak, kemudian keluarga dengan lingkungan, dan sebagainya, kita bisa berikan contohnya. Nah, sekarang, selain kita mengucapkan kata-kata yang baik, selain kita memberikan contoh kepada lingkungan, perilaku yang baik,
yang sesuai dengan dharma, yaitu dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, maka di dalam komunikasi yang sehat, kita juga bisa berbagi benda-benda tertentu. Nah, ini sekarang mirip sekali dengan kerelaan yang bersifat materi. Misalnya, ada anggota keluarga yang ulang tahun. Entah itu pasangan hidup, entah itu anak, entah siapapun juga. Kemudian kita memberikan sesuatu. Pemberian ini tidak selalu bernilai tinggi ya. Jadi misalnya, wah saya harus membelikan tas yang harganya mahal, yang sampai jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Enggak. Oh, kalau ulang tahunnya dia saya harus membelikan sepeda motor, mobil. Bukan. Pemberian ini yang penting adalah memiliki makna tertentu. Dia tidak harus mahal. Kadang-kadang kita hanya membelikan makanan kesukaannya dia. Atau mungkin di dalam beberapa tradisi, kalau ulang tahun dibelikan mie misalnya. Dibelikan mie. Ini mie panjang umur. Yuk kita makan sama-sama. Nah, itu bagi yang ulang tahun sudah merasa sangat diperhatikan. Ini bagian dari kerelaan kita. Ini juga bagian dari latihan kesadaran kita hari ini. Eh, si A ulang tahun nih. Pasangan hidup kita ulang tahun ini. Keluarga kita ulang tahun ini. Atau tetangga kita ulang tahun ini. Eh, aku belikan makanan kesukaannya dia. Kadang mungkin hanya makanan kecil, 2 potong, 3 potong yang harganya tidak terlalu mahal. Tapi kemudian kita katakan selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, semoga kamu selalu bahagia, panjang usia, dan dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita katakan begitu. Nih, makanan kamu kan ini toh kamu kesukaannya. Nah, dengan kita tahu kesukaan seseorang yang ulang tahun itu, sebetulnya kita ada kesadaran yang tinggi memperhatikan itu. Saudara-saudara, coba Anda tanya pada diri Anda sendiri. Apakah Anda tahu makanan kesukaan pasangan hidup Anda? Apakah Anda tahu makanan kesukaan anak Anda? Apakah Anda tahu makanan kesukaan orang tua Anda? Pertanyaan ini biasanya kalau untuk wanita, biasanya wanita itu tahu. Jadi istri itu biasanya tahu makanan kesukaan suami, tahu makanan kesukaan anak-anaknya, tahu makanan kesukaan orang tuanya. Itu kalau wanita lebih ada perhatian di bagian ini. Kalau pria, kadang-kadang ada yang tahu makanan kesukaan istrinya. Tetapi kadang-kadang juga tidak tahu. Karena pria kadang kurang perhatian. Apalagi makanan anaknya, kadang pria nggak tahu juga. Apalagi makanan orang tua, sering sekali juga anak laki tidak tahu makanan kesukaan orang tua. Tetapi setelah kita mengetahui tema kita di dalam kesempatan ini, yaitu komunikasi yang sehat dalam keluarga, maka bagi Anda yang wanita yang sudah tahu kesukaan makanannya, makanan kesukaan suami, anak, dan orang tua, terus dikembangkan, terus diperbaiki apa yang Anda suka, yang Anda ketahui itu, supaya Anda semakin mampu mengkomunikasikan sesuatu kepada pasangan hidup Anda, anak Anda, maupun orang tua Anda, maupun ke lingkungan Anda. Bagi Anda yang belum tahu, baik wanita maupun pria, khususnya juga ini yang tadi saya sampaikan, sering pria nggak tahu.
Mulai sekarang, karena makanan kesukaan itu memberi makanan kesukaan sebagai misalnya dalam rangka ulang tahun atau mungkin dia naik kelas atau dia melakukan prestasi tertentu, marilah kita mulai belajar. Belum terlambat untuk kita memperbaiki diri. Mulai malam ini kita renungkan apa sih yang pasangan hidup saya suka, makanan apa yang dia suka, anak saya apa, orang tua saya apa. Mulai malam ini, mulai sekarang kita renungkan supaya kita perbaiki di masa depan. Supaya jangan sampai kita terlewatkan lagi masa-masa yang mungkin dia ulang tahun, mungkin dia mencapai prestasi tertentu, misalnya, wow, aku lulus dengan nilai terbaik loh tahun ini, misalnya semua teman-temanku di dalam kelas ataupun apa, wah, semuanya kalah dengan saya. Wih, bagus. Ayo kita masak sendiri yuk. Ah, misalnya kita bisa masak juga, bukan hanya beli makanan yang dia sukai, tapi ayo kita masak-masak. Ayo, kadang-kadang masakan kita mungkin tidak seenak yang dibeli. Tetapi ketika kita dengan tulus masak untuk kebahagiaan mereka yang berprestasi atau ulang tahun atau siapapun juga yang kita sayangi itu, mereka akan menghargai kita, lebih menghargai kita. Paling hanya ngomong, aduh, masakannya kok kalah ya sama restoran sebelah itu. Tapi yuk, oke lah, hasil kerja yang bagus. Nah, jadi dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi ini, kita bisa berbagi yang memberikan manfaat untuk membangun komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Sehingga hubungan di dalam keluarga ini menjadi akrab. Kenapa? Karena kita memahami hal-hal yang dia sukai. Saudara-saudara, coba Anda pikirkan dengan diri Anda sendiri masing-masing. Apa yang kira-kira Anda sukai yang jika dilakukan orang lain itu Anda suka? Jadi coba Anda renungkan. Mungkin tentang makanan, mungkin tentang perhatian. Kadang-kadang kita baru sendirian di teras duduk. Kemudian dia nemeni kita di sebelah. Entah itu anak, entah itu pasangan hidup. Cuman ngobrol-ngobrol aja. Hanya ditemani dengan air mineral aja cukup. Nggak perlu yang mahal-mahal, wah, yang heboh-heboh, tapi kadang hanya air mineral sama mungkin makan kuaci, tapi ngobrol di teras, santai, melihat matahari tenggelam. Mungkin itu yang kita sukai. Nah, kalau kita bisa mengetahui pasangan hidup kita itu suka yang begitu, karena kesadaran kita yang tinggi dan kita punya kerelaan untuk, aku nemeni dia lah, kan dia duduk di teras sana sendirian, kan dia senengnya kalau ditemani. Nah, kemudian kita duduk di sebelahnya, ngajak ngobrol, itu bagi dia sangat berharga. Dan itu menjadi komunikasi yang sehat. Karena apa? Karena kita tahu yang dia sukai, kemudian kita melakukan yang dia sukai. Kenapa saya mau melakukan yang dia sukai? Karena saya punya kerelaan. Saya punya kemoralan untuk tidak menyakiti dia. Kemudian saya juga punya kesadaran yang tinggi untuk memberikan kebahagiaan kepada dia. Sehingga komunikasinya jalan. Komunikasi yang sehat. Nah, jadi sekarang kalau kita sudah mendengar apa yang kita sampaikan dalam kesempatan ini, maka coba kita tanya pada diri kita dan keluarga kita ini. Dia ini senengnya gimana ya? Nah, saya mampu nggak? Saya mau nggak melakukan apa yang dia sukai? Nah, kalau saya mampu, saya mau lakukan. Karena itu adalah upaya untuk membangun komunikasi yang sehat. Nah, jadi dengan kata-kata yang baik, kemudian dengan kita juga tadi mengembangkan perilaku yang bermanfaat.
Lalu ada kerelaan yang bersifat materi, bisa ya tadi materi yang tidak harus mahal, mungkin hanya mie ulang tahun, mungkin kita masak sendiri. Tapi juga bisa kerelaan ini yang bukan materi, seperti tadi menemani duduk di teras. Ini tidak ada materi sama sekali, tidak ada biaya sama sekali, tapi yang ada adalah kemauan berbagi, ketulusan berbagi. Ya, ini sebetulnya adalah juga dengan pengembangan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Sehingga komunikasi dalam keluarga ini terbentuk. Selain kita tadi mengucapkan kata yang baik, perilaku yang bermanfaat, kerelaan, maka ada hal lain di dalam damai yang bisa untuk membangun komunikasi yang sehat, yaitu kita menjaga perasaan kita sendiri untuk tidak sombong. Jadi, kadang-kadang kita di dalam keluarga, mungkin kita yang mencari nafkah, menghidupi keluarga. Kita hendaknya menjaga diri agar kita menjauhkan dari kata-kata, perilaku, sikap yang sombong. Maksudnya gimana? Karena saya tadi yang mencari nafkah dalam keluarga, kadang-kadang kita terungkap kata-kata. Rumah tangga ini ya, kalau nggak ada saya, aduh, nggak ada artinya. Saya ini yang paling nyari duit banyak. Kamu ini kan cuma ngabis-ngabisin duit. Kamu nggak mikir gimana susahnya saya cari duit dan seterusnya kata-kata semacam itu. Seolah-olah pokoknya saya adalah yang paling hebat, kamu sekalian adalah nah, sangat tergantung sama saya. Kata-kata yang menyakitkan seperti itu, kata-kata yang tidak dibarengi dengan kesadaran yang baik, kata-kata yang tidak bermoral, kata-kata yang tidak mengembangkan kerelaan, itu yang akan mendatangkan musuh. Dan kalau keluarga terdekat kita ini menjadi musuh kita, maka hidup kita tidak akan bahagia. Karena setiap kali kita datang, pulang dari pekerja, kita pulang ke rumah, orang rumah ini mukanya tidak suka. Karena dia merasa, si sombong ini datang lagi, dikiranya kita nggak bisa, nggak ada kamu. Nah, kalau sudah muncul kata-kata, dikiranya kita nggak bisa kalau nggak ada kamu. Mereka nanti akan berjuang. Mereka akan berjuang sampai akhirnya kita nggak dibutuhkan sama sekali. Dan begitu kita mengatakan kata-kata yang sama dari 10-20 tahun yang lalu bahwa kamu kalau nggak ada saya nggak bisa apa-apa. Orang itu akan menjawab, maaf ya, saya sudah nggak butuh kamu lagi. Pada saat kata-kata itu dikeluarkan, kita bisa langsung stres. Kenapa? Karena, wah, aku yang dulu diperlukan, aku dulu yang bisa sombong karena aku menjadi kunci di dalam keluarga, menjadi tulang punggung di dalam keluarga. Ternyata sekarang aku sudah dibuang, aku nggak diperlukan. Mereka membutuhkan 5-10 tahun untuk berjuang sehingga mandiri karena dia ingat kata-kata kita yang menyakitkan, kata-kata kita yang penuh kesombongan, tidak ada kerelaan, tidak ada kemoralan, dan tidak ada kesadaran untuk menghentikan kata-kata yang penuh kesombongan itu. Tetapi kalau kita dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, kemudian kita menghindari kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang merupakan kesombongan itu, maka keluarga harmonis bisa terbangun. Dan akhirnya hidup menjadi bahagia karena pasangan hidup juga berbahagia, anak berbahagia, orang tua berbahagia di dalam keluarga tersebut. Nah, jadi kalau kita melihat sekarang tema kita bahwa komunikasi yang sehat di dalam keluarga, ternyata
di dalam Dhamma bisa kita wujudkan. Tentu saja apa yang saya sampaikan ini hanya sebagian kecil ya dari proses perwujudan tindakan yang nyata dari kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Anda masing-masing di rumah nanti dapat mengembangkan komunikasi yang sehat ini sesuai dengan kondisi rumah tangga Anda masing-masing. Ya, tapi prinsipnya tetap sama, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kenapa? Karena kita dasarnya kerelaan itu adalah mereka itu adalah keluarga kita sendiri. Baik itu di dalam rumah maupun dengan tetangga, dengan lain-lain, itu sebetulnya adalah keluarga sendiri. Artinya, kalau mereka sehat, kita juga bahagia. Kalau mereka menderita, kita juga ikut menderita. Misalnya, setelah Anda memaki tetangga Anda sampai dia stres, apakah kita bahagia? Kita sendiri juga menderita. Kita juga kepikiran. Nanti malam ini kalau tetangga marah kemudian menghasut orang di sekitarnya untuk membakar rumah saya, gimana ya? Kita ya stres. Kalau kita sudah memaki pasangan hidup kita sudah menyakiti anak sendiri. Apakah kita juga bahagia? Kita sendiri juga stres, kita sendiri juga sakit. Karena mereka ini seperti tangan kanan dan tangan kiri. Ketika kita menyakiti tangan kanan ataupun kita melukai tangan satu, maka kita seluruh tubuh kita akan mengalami sakit juga. Ketika kita menyakiti perasaan orang yang kita cintai, maka kita pun juga akan sakit. Karena itu, dengan memikirkan demikian, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi ini mulai secara bertahap kita jalankan dengan baik. Sehingga ini sudahlah. Kalau memang dia mau melakukan itu, sudahlah, biarlah. Nanti kita nasihati yang baik. Jadi, aduh tadi ngerusakkan HP. Ya sudahlah, HP namanya barang baru, ya namanya elektronik bisa rusak. Ya sudahlah, tapi di masa yang akan datang, kita nasihati supaya dia tidak mengulang kesalahan yang sama. Dengan memiliki kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi ini, akhirnya kata-kata kita menjadi lebih teratur, lebih baik, dan bisa bersifat nasihat. Demikian pula kita sebagai pimpinan kepada karyawan, misalnya karyawan melakukan kesalahan dalam penulisan laporan, misalnya, kita tidak perlu maki-maki dengan menyerang pribadi. Wah, ini karyawan model apa? Gajinya sudah mahal, gini aja nggak bisa. Sekolah di mana kamu? Bodoh sekali. Itu menyerang pribadi yang sangat menyakitkan. Dan orang yang tidak berani di depan kita, dia bisa melawan lewat belakang yang kita nggak tahu. Nah, tetapi kalau kita sudah punya kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, kita bisa membangun komunikasi yang sehat, bukan hanya pada keluarga, tapi juga pada karyawan misalnya, karena dia juga bagian dari keluarga kita sebetulnya, maka kita bisa mengganti kata-kata ini dengan bahwa ya sudahlah, pertama kamu salah ya sudah. Cuman kenapa sih kamu melakukan ini? Kenapa? Kita mengubah menjadi pertanyaan dulu. Kenapa kamu melakukan ini? Apa kamu tidak tahu? Ya, apa kamu tidak tahu bahwa kita biasanya membuat laporan itu seperti ini? Ya tahu, tapi saya mau nyoba sesuatu yang baru misalnya. Wah, ini kamu mencobanya mungkin keliru. Coba apa bisa kamu perbaiki di bagian ini sehingga mungkin idemu itu bagus, tetapi coba diperbaiki di bagian ini. Jadi kita terus mengarahkan dengan pertanyaan. Dan akhirnya karyawan kita itu karena kita ngarahkan dengan pertanyaan, dia tidak merasa dihakimi, dia merasa dibimbing. Dan ketika dia merasa dibimbing, dia berhasil, dia terima kasih kepada kita. Karena kita sudah seperti orang tuanya yang membimbing dia. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, komunikasi yang sehat di dalam keluarga, sebetulnya ini hanya satu contoh pelaksanaan cara komunikasi dengan pengembangan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Tetapi bukan hanya di dalam keluarga saja yang perlu kita kembangkan,
tetapi komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat luas. Prinsipnya tetap sama, yaitu kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi yang dilaksanakan dengan meng- mengucapkan kata-kata yang baik, melakukan tindakan yang bermanfaat, memberikan barang-barang yang bermakna, tidak harus mahal, yang bermakna dan pada saat yang tepat diberikan, dan kemudian juga berlatih untuk mengurangi kesombongan, baik di dalam perilaku maupun di dalam kata-kata dan segala macam tindakan kita, karena cara berkomunikasi yaitu menyalurkan, membagi pola pikir kita ataupun gagasan kita, pengertian kita kepada pihak lain, itu ada yang dengan kata-kata, tetapi juga ada yang dengan sikap dan perilaku, dengan contoh, karena itulah sesungguhnya yang akan mengkondisikan kita saling mengasah, mengasih, dan mengasuh. Jadi mengasah saling menajamkan bahwa saya bisa berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, berbagi pengertian, baik dengan ucapan maupun kata-kata, agar pihak lain bisa memahami, memiliki pengetahuan yang sama. Itulah dasar komunikasi. Tapi saya juga bisa belajar, mengasah diri saya sendiri dengan melihat, mengamati apa yang dilakukan oleh lingkungan saya. Nah, inilah komunikasi saling mengasah. Kemudian saling mengasuh, jadi tidak saling menyakiti dengan merendahkan pribadinya, memvonis pribadinya, tetapi dengan membimbing, dengan mengubah pernyataan menjadi pertanyaan, dan itulah mengasuh, saling asih, asah, asuh. Nah, kemudian mengasihi, yaitu dengan kita melihat bahwa lingkungan kita, baik itu keluarga maupun teman, anggota masyarakat, bahkan semua makhluk, itu sebetulnya seperti bagian dari tubuh kita yang tidak mau disakiti karena semua akan mengalami sakit yang sama juga. Kalau kita bisa mempunyai konsep seperti ini, maka kita bisa melaksanakan dhamma di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pekan penghayatan dhamma bukan hanya pekan pelajaran dhamma, tetapi pekan penghayatan dhamma. Artinya, di dalam sepekan ini kita menghayati dhamma, menjalankan dhamma di dalam kehidupan sehari-hari akan memberikan manfaat, memberikan kebahagiaan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, juga bagi semua makhluk. Dengan kata-kata, semoga semua makhluk bahagia menjadi dapat diwujudkan karena kita melaksanakan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana yang menjadi tema kita yang disampaikan di Wihara Dhammadippa Surabaya dalam masa PPD, Pekan Penghayatan Dhamma, dengan tema komunikasi yang sehat di dalam keluarga.